Kalau disuruh ngapain trigonometri, yang kalian harus pikirin di kepala kalian tuh jangan tabelnya, tapi ya kartesius. Karena gini, kalau misalnya kalian yang kalian pikirin di kepala kalian itu cuman tabel, kalian tuh bakalan jadinya kayak ya ngehafal. Ya nggak salah ngehafal, cuman kalau misalnya kalian cuman menghafal doang, nanti kalian kadang-kadang bakalan lupa sendiri. Kalau misalnya yang kalian misalnya yang ada di kepala kalian itu kartesius, kalian bakal tahu kenapa ini begini dan kenapa itu begitu. Semisal begini, kalian ditanya berapa sin 30, kalian pasti tahu kan kalau misalnya sudut istimewa, sudut yang bagian sudut yang ini kan sudut istimewa nih. Nah itu sebenarnya cuma ngulang-ngulang ya, karena kayak misalnya kan pernah dikasih tahu tuh rumusnya. Misalnya kalian mau cari sin dari 120, berarti 120 ditambah berapa, ditambah berapa yang hasilnya 180. Nah in case di sini 120 ditambah 60, nah berarti kalian dapat sin 60, sama kan. Terus kalian harus mikirin kuadran juga. Nah trik gue di sini buat ngapalin trigonometri itu adalah, pertama lo harus tahu mana yang plus mana yang minus. Kalau misalnya kalian nyari antar sin cos atau tan, misalnya kalau sin itu kan sin itu di ke bagian ke atas itu plus, ke bawah itu minus. Kenapa gue ngomong gitu? Karena gini, kalau misalnya perhatikan sin itu kan di kuadran 1 sama kuadran 2 itu plus, sementara di kuadran 3 sama 4 itu minus, ya kan. Dan di bagian 0 derajat sama 180 derajat itu dia 0, ya kan. Anggap aja sin itu kayak bagian vertikalnya, dan sementara cos itu adalah bagian horizontalnya. Jadi kalau cos itu ke sana plus, ke sini minus. Kalau misalnya di sini juga, jadi cos itu kanan kiri bagian horizontalnya, dan 90 sama 180 dari cos itu minus. 90 sama 270 dari cos itu minus. Terus untuk tan itu yang bagian anggap aja sin dibagi cos gitu loh. Kayak ini sin di kuadran 1 sin dibagi cos, ya kan, plus dibagi minus. Sini juga plus dibagi minus, plus dibagi plus, ya plus. Di sini plus dibagi minus, di sini minus dibagi minus plus, sini plus dibagi minus. Jadi tan itu yang bagian kuadran 1 sama kuadran ini. Jadi anggap aja kalau tan itu selang-seling ya, plus minus. Jadi kalau misalnya kalian tahu itu, coba kalian praktis dulu. Latihan dulu buat ngapalin yang mana yang plus mana yang minus. Misalnya sin dari 150 berarti plus, sin dari 315 berarti minus. Nah kalau misalnya kalian udah bisa ngapalin plus dari plus sama minusnya, baru kalian mulai masukin angka-angkanya. Misalnya di sini kalian mulai dari sini dulu aja, dari 30, 45 sama 90. Ini tuh yang paling basic banget. Dan trik gue di sini adalah, kalau misalnya ada 5 di belakangnya, 5, 45, 135, 225 sama 315, itu kalian kalau misalnya itu sin sama cos itu pasti setengah akar 2. Gak mungkin beda. Pasti setengah akar 2. Terus kalian tinggal pikir aja yang mana di kuadran berapa. Misalnya sin dari 135. Nah, ini kan plus nih, sin di 135 itu plus. Sin di kuadran 2 itu plus. Terus sin dari 135 itu setengah akar 2. Jadi hasilnya setengah akar 2. Benar kan? Nah, kalau misalnya cos dari 225, sekarang cos itu minus, ya kan? Terus 225 udah pasti setengah akar 2 kalau itu cos atau min. Nah, untuk yang tan itu pasti 1. Jadi kalau cos sama sin itu 100, kalau ada 5-5-nya itu pasti ini cuma berlaku di sudut istimewa ya kan. Jadi kalau misalnya ada 225
135 45 sama 315 nih, itu udah pasti sin sama cosnya setengah akar 2, terus tannya itu 1. Nah terus kalau misalkan kalian tahu itu, sekarang kita tambahin lagi yang sebelah sininya 30 sama 30 sama 90 ini sih, 30 sama 60 nya. Nah 30 sama 60 sebenarnya ini tuh kalau misalkan perhatiin ya, polanya tuh dia cuma dibalik doang ya kan. 0, setengah akar 2, setengah akar 3, 1, setengah akar 3, setengah akar 2, setengah 0. Terus ini tinggal dibagi aja, 0 dibagi 1 0, setengah dibagi setengah akar 3 sepertiga akar 3 kan. Terus setengah akar 2 dibagi setengah akar 2 1, setengah akar 3 dibagi akar 3, setengah akar 3 dibagi setengah akar 3. Nah pertama kita ke cos sama sin sama cos dulu, karena menurut gue itu lebih gampang diapain, itu kan cuma diulang-ulang. Untuk sin 30 itu setengah, cos 60 setengah. Cos 30 itu setengah akar 3, sin 60 itu setengah akar 3. Nah sekarang kalau misalnya kalian udah tahu ini kan kalian udah itu kan bisa diapalin lah, coba ya. Sin dari 30 itu setengah, terus cos dari 60 itu setengah. Nah habis itu kalian tinggal pakai rumus aja kalau misalnya kalian ketemu sudut istimewa di luar 90 derajat. Misalnya 150 misalnya sin dari 150. Nah ingat ya, kalau misalnya kalian nyari yang di luar itu pakainya yang 180. Kalau misalnya 90 nanti ganti misalnya sin dari 150. Nah sin 150 ditambah berapa yang hasilnya 180, di sini 30 kan. Nah berarti kita pakai sin 30. Terus karena ini sin di kuadran 2 itu plus, berarti hasilnya adalah 30. Hasilnya adalah setengah. Benar nggak? Ya benar. Nah terus kalau misalnya kalian bisa tanya cos dari 240, pertama kalian tahu dulu kalau misalnya cos di sini itu minus, ya kan, minus berarti minus. Terus 240 ke 180 itu kan 60 tuh. Nah berarti kita pakai cos 60, karena ini min, jadi min setengah. Karena caranya segitu doang ya. Yang penting ya kalau mau gue simpulin, pertama kalian harus tahu mana plus minusnya dulu, tahu mana cos itu plusnya di mana, sin plusnya di mana, sama minusnya di mana, terus tan juga plus minusnya di mana. Kalau udah kalian coba masukin angkanya. Terus yang bagian 55 ini pasti kalau nggak setengah akar 2 itu 1. Terus udah tinggal bagian 30 sama 60 itu kalian tinggal pakai rumus saja. Soalnya 45 itu kan nggak perlu pakai rumus ya, karena ya udah pasti sama, konsisten dia setengah akar 2. Kalau sin mau cos setengah akar 2, tannya pasti 1, udah nggak mungkin ganti. Nah untuk yang bagian 0, 90, 110 sama 270 ya kan pakai prinsip yang tadi aja. Kalau sin itu ke atas plus, ke bawah minus, kanan kirinya 0. Kalau cos itu kanannya plus, kirinya minus, atas bawahnya 0. Udah gitu aja ya. Terima kasih. Mungkin ada misalnya kurang jelas atau gimana, kalian boleh tanyain aja ya. Thank you, bye bye.